Jumpa lagi di channel Bar Kode, barnya kok ade, bar kopi ade, yang mana aja deh. Pokoknya intinya barnya kok ade, balik lagi dong. Anyway, kita balik di sini untuk melakukan sesuatu yang saya sangat enjoy, yaitu first impression untuk mainan baru, bukan mainan, grinder. Salah satu alat di dunia kopi yang paling penting yaitu grinder. Banyak orang yang mikir bahwa mesin pokoknya yang canggih, yang fiturnya banyak banget gitu, tapi grindernya biasa aja. Kebalik guys, karena grinder ini kalau ngomongin espresso ya jadi pakai mesin, atau kalau misalnya manual brew itu hubungannya dengan dripper dan metode. Cuman grinder itu comes before machines. Karena kenapa? Kalau grindernya jelek, hasilnya tidak uniform, alhasil hasil brewing kalian atau hasil espresso kalian juga nggak akan optimal dan maksimal. Jadi gitu. Anyway, kita balik lagi. Saat ini kita mau review sebuah grinder dari pabrikan yang pasti semuanya udah pada kenal, yaitu Mazer. Mazer itu terutama bagi kalian yang suka main-main di cafe ataupun kedai kopi yang berbasis espresso ya, selama ini biasanya salah satu grinder yang pasti sering kita jumpai adalah grinder dari Mazer ini. Jadi yang namanya Mazer itu ya udah lama banget bikin grinder, jadi salah satu kalau menurut saya legacy brand gitu. Nah, being legacy brand dan root akar gitu. Dari secara histori mereka company dan Italia. Jadi Italia kan yang menginvent espresso. Nah, mereka punya grinder dulu sampai sekarang sih actually, yang untuk kebanyakan kita jumpai di espresso bar. Tapi kita jarang menemui Mazer dipakai di brew bar. Maksud saya brew bar itu adalah manual brew. Nah, ini grinder dirilis kira-kira ini berapa sih? 2024. Awal tahun ini. Ya, awal tahun ini. Actually mereka unveil di Host Milan 2023. Setahu saya di Host Milan 2023. Milan itu adalah the world's largest hospitality expo. Host itu 2 tahun sekali guys. Nah, di waktu itu mereka unveil grinder ini. Nah, yang bikin grinder ini sangat spesial adalah yang saya cukup salut dari Mazer adalah meskipun mereka legacy brand dan sudah ada di industri ini cukup lama, tapi mereka mau mendengarkan feedback dari customer dan mengikuti perkembangan dari dunia kopi gitu. Nah, contoh maksudnya gini, kalau zaman dulu espresso kita ngomong 1:3, jadi kalau misalnya 20 gram keluarin 60 mili gitu ya. Sekarang definisi espresso udah kebanyakan, modern espresso udah bukan main lagi 1:3, tapi mungkin lebih banyak 1:2, paling mentok 1:2,5. Espresso yang dulu harus misalnya kremanya tebal, warnanya coklat gelap gitu ya, itu udah kalau di third wave coffee udah bukan itu lagi gitu. Tapi ekspresi espresso yang jauh beda, yaitu dengan berbagai macam processing yang sekarang ada. Jadi ada yang sangat floral, ada yang sangat fruity. Jadi modern espresso yang kalau pakai grinder Mazer yang dulu, yang tujuannya adalah bikin karakter rasa espresso klasik itu tidak bisa dimaksimalkan biji-biji seperti itu. Nah, itu sesuatu yang mereka coba rubah dengan grinder ini. Jadi melihat tren dari kopi zaman sekarang, mereka ngerilis grinder ini dengan yang paling penting bukan cuma grindernya, tetapi all new set of burr. Burr itu kan pisaunya ya. Jadi mereka listen to their customers, listen to the needs of the modern espresso and modern coffee. Jadi mereka bikin burr yang berbeda. Nanti kita akan sama-sama lihat. First of all, video unboxingnya nggak ada. Soalnya boxnya ketinggalan guys. Jadi cuma
ada unitnya aja gitu ya. Dalam unitnya ada apa aja? Ya pastinya yang paling penting ada grindernya, ada hoppernya, terus ada catch cupnya. Yang catch cupnya nih kita langsung masuk ke sedikit fitur ya dari grinder ini. Catch cupnya dibuat dari stainless, sangat-sangat tebal dan very satisfying. Satu hal lagi yang sangat satisfying adalah di bawahnya sini untuk taruh catch cupnya itu ada magnetnya guys, and it's a very strong magnet. Lihat nih, iya, jadi kayak very satisfying nih, langsung mantap banget. Terus other than that, the switch is on the, kalau dari sisi saya, grandernya menghadap ke depan, ini on the left side ya. Tapi kalau ngeliat dari depan jadi on the right side, jadi di sini nih kayaknya. Tuh. Nah, terus tadi di switch on, dengeran kan motornya sangat-sangat quiet. 400 watts motor yang plenty of power untuk grind everything. Dari belum sempat coba Turkish bisa atau enggak sih, kita akan cek. Yang pasti motornya cukup kuat karena memang grinder ini untuk commercial setting juga nggak masalah gitu. Jadi bukan hanya untuk rumah tapi bisa untuk commercial setting juga. Terus apalagi grinder ini didesain sebagai single dose. Nah, itu salah satu lagi yang membedakan. Mazer biasanya big hopper gitu kan, karena untuk espresso. Jadi masukin beans yang banyak. Ini didesain sebagai single dose. Jadi kasih hopper, tapi hoppernya imut kan. Hoppernya ini pakai karet, jadi bukan thread ya. Nah, ini ada karetnya. Karetnya di sini gitu. Hoppernya imut sekali. Nah, cuman segini nih. Tuh. Terus salah satu another a very thoughtful design decision adalah ini, ada apa ini, trapdoor. Jadi ada untuk nutup buka tutup ini shootnya untuk masukin beans. Jadi actually bisa dibuka tanpa hopper, ntar langsung dituang. Mungkin pakai kayak beginian gitu ya, dituang langsung. Atau bagi kalian yang suka main single dose mungkin pakai tube begini masuk begini gitu. Jadi with any single dose selalu rekomendasinya adalah hot start. Maksudnya hot start adalah nyala dulu gunnya barusan tuang beansnya ke dalam begitu. Ini kita balikin lagi hoppernya, masukin sini ya. Oke. Salah satu hal yang sangat unik dari grinder ini adalah kalau dilihat depan ada faceplate-nya dengan namanya Mazer, dengan mereka punya iconic 4 amps gitu kan. Terus adjustment dial-nya di mana gitu. Kalau mau nge-adjust grand setting. Nah, itu lucunya biasanya kan kalau misalnya tahu di review kita Makonik kemarin Eka Omnia kayak Eka 43 kan di depan nih. Banyakan grinder kan gitu. Ini juga sama arrangement-nya kayak Eka, yaitu placement bar-nya posisinya adalah vertical bukan horizontal ya guys. Jadi vertical begini. Biasanya kan di sini nih adjustment dial-nya. Ini enggak guys. Adjustment dial-nya agak unik dan nyentrik. Adjustment dial-nya di bagian belakang ya. Di bagian belakang di sini. Jadi orang mungkin mikir, kok taruh belakang kan susah gitu ya. Tapi ternyata guys, ada maksud dari kenapa barangnya ditaruh di belakang. Satu, misalnya kan nggak mungkin ini kita saya mau review ya. Jadi kan ini facing towards the camera, tapi in real life condition kan pasti menghadapnya ke saya begini dong. Soalnya kan kita ngegrind begini ya, nggak mungkin ngegrind begini kan susah. Ini pasti kan begini. Nah, dan kalau misalnya table-nya segini ini normal bar table height. Saya bukan orang yang sangat super tinggi, saya ya slightly below average gitu ya, about 160 odd centimeters. Maksudnya tinggi saya. Nah, ini enaknya bisa begini, langsung kelihatan. Dan ini numberingnya memang facing ke sini, jadi numberingnya ada di atas sini. Kalau ke sini cursor, yang ini finer, begitu. Terus, jadi adjustment dial-nya actually make sense taruh di belakang. Jadi kalau misalnya bayangin ini taruhnya di depan ya kayak Eka, dia kan nggak terlalu tinggi, nggak kayak Eka tingginya segini kan, gampang nih eye level. Kalau ini kan gini, jadi kalau mau lihatnya mesti begini dong. Jadi lebih secara workflow lebih tidak ergonomis. Kalau ini lebih ergonomis, begitu. Nah, mungkin bisa dengar adjustmentnya pakai click system. Cuman jangan khawatir, wah kalau click system kan nggak bisa itu, kalau misalnya nggak bisa di fine tuning kan enak stepless gitu. Tunggu dulu. Grinder ini memang didesain dari sononya bisa bikin jadi stepless. Caranya dibuka di bagian belakang sini. Sangat-sangat mudah dibuka di bagian belakang sini.
Terus nggak akan jadiin staples sih, cuman lihat aja ya, cuman buat caranya kasih lihat aja. Jadi sangat mudah, buka pakai tangan, nggak perlu tools, nggak perlu obeng gitu kan, cuma tinggal di take out. Terus di sini ada some kind of pin yang kalian bisa remove. Begitu itu di remove, all of a sudden this grinder becomes a stepless grinder. Jadi jangan khawatir bagi kalian para pejuang espresso yang merasa bahwa wah kalau pakai step nggak bisa di fine tune. Tapi meskipun step ya guys, dan saya akan double check. Cuman seingat saya stepnya dia ini cukup fine. Maksudnya stepnya nggak terlalu besar. Jadi per klik begini itu the adjustment by 10 microns. Jadi 10 microns it's a very small increment. Jadi bisa bahkan dengan step system, saya menggunakan ini dengan step systemnya, saya nggak ubah jadi stepless. Dialing espresso sesuatu yang tidak susah dengan ini. Ya begitu. Itu kenapa salah satu fitur unik ada di belakang untuk adjustment dialnya. Oke, next apalagi nih yang cukup menyenangkan dan revolusioner dari segi maintenance, yaitu kita balik lagi ke depan. Mengakses ber dari grinder ini sangat amat mudah. Tidak perlu any additional tools. Karena kenapa? Faceplate-nya cuman attached by magnet. Dah, habis gitu. Untuk mengakses bernya cuman perlu dipakai 2 butterfly screw yang literally bisa di undo pakai jari kita guys, gitu. Terus tinggal dibuka sampai lepas nih, udah nih ya kan. Ini ada handle-nya untuk tarik, tinggal ditarik. Sudah deh kelihatan bernya tuh. Jadi bagi kalian running ini sebagai dedicated single dosing grinder di kedai ataupun di rumah, nggak ada alasan tuh kalau misalnya ini grinder kotor. Karena kenapa? Sangat amat mudah akses bernya begitu. Ber size-nya ada 64 mili. Code name ya, apa sih namanya? Internal code-nya mereka adalah i200D. Itu default grinder ber yang comes with Master Veloz. Cuman mereka punya another one i189D, tapi bagi saya ini masuk opini ya. Oh ya, BTW, lupa tadi disclaimer di depan. Barang-barang yang ada di sini bukan dari sponsor, ini punya saya sendiri. Semua review atau first impression ini adalah pendapat saya pribadi. Begitu. Terus iya, jadi balik lagi. Bergeometri yang ini adalah bergeometri yang baru. Sedangkan i189 itu balik lagi geometri bernya dibikin untuk menghasilkan cita rasa espresso klasik. Cita rasa espresso klasik gimana? Ya biasa, thick viscous body gitu, yang teksturnya untuk orang-orang yang lebih suka medium atau medium to dark roast atau even dark roast ya. Klasik Italian espresso. Sedangkan ini like modern interpretation of modern roast style gitu ya. Sangat bagi kalian yang agak nerd masalah ber, geometrinya sangat mirip dengan salah satu pabrikan ber yang sangat terkenal juga SSP, terutama SSP multipurpose 64 mili. Jadi belum dicoba, cuman mestinya bisa diganti dengan ber yang lain kalau misalnya mau main-main sama ber, karena 64 mili adalah ber size yang sangat common. Oke, balikinnya gampang, balikin lagi tinggal gini doang. Making sure kalau semuanya align. Ini kelihatan anunya nih, tuh sampai gitu. Tinggal kita balik skru kanan kiri. Gila, luar biasa kan? So far dari grinder yang saya pernah pakai, yang saya pernah have the privilege of owning or using, ini by hands down yang maintenance-nya sangat amat mudah by design. Nggak perlu pakai dimod, nggak perlu apa-apain. Sangat mudah. Bisa lihat dari mungkin video kita yang kemarin review Eka Omnia. Itu udah mudah, tapi ini lebih mudah lagi karena Eka Omnia seperti yang kalian lihat masih perlu screwdriver. Ini nggak perlu, cuma perlu tangan doang guys, gitu. Luar biasa kan, menyenangkan saya secara workflow. Oke, itu fitur dan grinder-grinder ini, dan secara workflow sangat menyenangkan. Cuman kan balik lagi ya, namanya grinder, yang penting kan
hasil gilingan ya. Terus anyway, at the end of the day hasil rasanya nanti itu it's gonna be another separate video. Cuman kita mau lihat sedikit lah. Nyalain dulu. Jadi it's okay to do your adjustment while it's running. Tadi udah dikalibrasi 0 just before bertouch. Jadi sekarang dari pengalaman saya espresso tergantung mesin ya, tergantung alat berada di sekitar anywhere between 20 to 30. Jadi 20 and 30 in their numbering system. Dan itu tergantung mesinnya, tergantung fiturnya, ada pre-infuse dan so on and so forth. Kita akan lihat sama-sama hasil gilingan untuk espresso. Kita set di 28. Kenapa ya? Senang aja 28, lucu kan. Angka bagus. Masukin dulu, terus buka. Nah, nggak saya dikasih lihat biar nggak ada popcorning, ada yang escape guys. Terus satu hal lagi, ada knockernya di sini. Satisfying banget untuk making sure you get every last beans that's been ground, oke? Ini tingkat kehalusan kira-kira untuk espresso. Tergantung mesin ya. Kalau misalnya mesinnya ada pre-infusion dan segala macamnya, contoh kayak mungkin Strada, Slayer, itu bisa finer, bisa minta wayfinder, and this can go wayfinder. Karena kenapa? Ini di 27, which means ada 26 finer steps still dari grinder ini. Kita coba di 10. Tadi kan kita pengen tahu ya bisa Turkish atau enggak. Mari kita coba. Sekarang saya ada di 6. Blend setting 6. As always, masukin dulu beansnya, tambahin lagi dikit. Terus ditutup dulu. Nyalain grinder, jangan lupa kecapnya. Nyalain grindernya, terus kita buka. Oh ya, untuk 20 grams of beans ya, coffee beans. Kemarin saya sempat hitung ya, memang nggak pakai stopwatch, tapi kira-kira sekitar 15 detik untuk espresso settings. Jadi not the quickest, but definitely not slow. Oke. 6. Wah, udah hampir kayak powder. Jadi semestinya just by touching, I think it can go Turkish fine. Jadi bagi kalian yang pecinta ibrik ya, Turkish coffee, bisa nih pakai ini. Terus kita manual brew katanya antara 45 sampai 60. Mari kita coba di 50. 55 deh. 55. Jangan lupa balikin lagi. As always. Ya, aduh. Load the beans. Yep. Turn it on. Terus buka trapdoornya. Satisfying, sangat-sangat halus. Very well built. Quite secara berat sekitar 12,5 kilo. Jadi quite hefty. 55 kalau saya biasanya akan lebih kasar daripada ini. Cuman adjustment dialnya guys, bagi yang ingin tahu itu dari 0 sampai 145. Jadi I don't think you will. This can go like super coarse. Let's just go crazy and kita sampai 125. Kita lihat seberapa kasar kalau di 125. Buang dulu. Masukin ya. Jadi mungkin bagi kalian 125, bagi kalian mungkin yang bisa nggak kok untuk bikin cold brew? Cold brew kan kasar tuh. Mari kita lihat sama-sama. Obviously, the coarser you go, the quicker it is to grind. Katanya masih ada yang suka puter-puter tuh. Halo. Udah selesai. Oh ya, nggak bisa adjust RPM di sini. Tapi I think settingan RPM mereka di sekitar 1400. Saya kita di Barcode ada grinder seperti ini yang di belakang ini, monolith yang bisa main RPM. Dan to tell you the truth, once you find the RPM that you like, and 1400 is a good number, kita jarang ganti-ganti RPM-nya. Oh, sangat kasar sekali.
bisa untuk cold brew. Oke, jadi in a nutshell, doesn't matter the kind of coffee, the kind of brewing method yang kalian pakai di rumah ataupun di kedai, this grinder bisa mampu untuk menggiling sampai tingkat kekasaran atau kehalusan yang kalian butuhkan. Ya, begitu kira-kira sekilas first impression dari saya, Koade, di Barcode, tentang Mazer Philos. Bagi kalian yang udah pernah coba hasil gilingannya, atau udah pakai, atau tertarik, atau ada pertanyaan, silakan post di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, please hit the subscribe button. We are a very new channel. We want to grow, to share all the good information and to share about my passion and your passion. Jadi klik juga like-nya dong dan di-share. Thank you. Dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya di Barcode, Barnya Koade.